sebagai salah satu narasumber pada diskusi budaya dalam rangkaian pementasan ketoprak dalam rangka Sinema Mikro yang diselenggarakan oleh Yayasan Batak atas inisiatif dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Mendikbudristek ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Ini di depan saya para senior ada Bapak Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bariwolo, mohon maaf lancang nanti memberikan ini sekedar mengomentari dari acara kemudian pementasan ketoprak yang sama-sama kita saksikan, kemudian dari para pilih sepuh yang tentunya sebenarnya secara materi, secara wacana tentang kebudayaan lokal pasti jauh di atas saya. Tapi saya akan mencoba memberi catatan, mengomentari lah, seperti orang menonton bola itu memberi komentar kayaknya lebih mudah daripada melakukan yang tadi kita saksikan luar biasa tadi. Saya ingin memberi catatan kepada panitia dan kita semua bahwa apa yang saya tangkap ternyata memang ketoprak yang digagas pada malam hari ini, pemahaman saya merupakan media yang efektif sebagai media komunikasi, bahwa seni tradisional, pertunjukan tradisional maupun modern sejatinya tidak lepas dari fungsi komunikasi yang ingin disampaikan pekerja seni kepada khalayak ramai. Entah nilai-nilainya dikomunikasikan, pesan moralnya, ataupun cerita yang berbungkus keindahan tadi. Nah, sebagai media komunikasi, seni pertunjukan ini apabila tertangkap komunikasinya pasti akan terjadi feedback, respon balik, dan ini saya lihat responnya sangat baik. Sampai 2 jam pementasan saya pikir masih dipenuhi dengan penonton, berarti komunikasinya nyampe. Apa yang ingin disampaikan pekerja seni kepada masyarakat ditangkap secara baik, karena kalau tidak tertangkap pasti tinggal pergi. Itu jelas, kita ngomong, yang diajak ngomong tidak menangkap apa yang kita maksudkan, pasti akan terjadi distorsi informasi. Saya harapkan tidak, dan kita lihat tadi sampai acara berlangsung masih dipadati oleh para penonton. Yang kedua, saya sedang mencoba menarik bahwa ternyata saya tidak yakin apakah generasi sekarang tahu bahwa ada cerita Joko Puring, dan ternyata ada, karena Joko Puring ini ya kearifan lokal. Saya sendiri bukan orang Puring, tahu cerita tentang Puring, ternyata ada legenda yang ternyata menarik. Sementara di sekolah kita tahu Borosum dan cerita-cerita rakyat ya, folklore itu. Kemudian ada legenda Rawapening. Tetapi ternyata di sini juga ada folklore yang ternyata bagus secara pementasan, secara konflik dapat dan dapat dinikmati. Ini sesuatu yang sangat nyambung sekali dengan program pendidikan pada saat ini. Program pendidikan pengenalan kearifan lokal. Kearifan lokal kemudian yang dapat ditangkap dari pementasan tadi jelas bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang saya sendiri asing ketika hari-hari bahkan sekarang saya ngomong bahasa Jawa di sini saja nggak berani karena pasti akan banyak salahnya. Nah, ketoprak ini full ya, 22 jam dengan bahasa Jawa yang halus, dan ternyata dapat ditangkap oleh para pemirsa, itu luar biasa. Pasti akan berkesan generasi muda yang mungkin asing dengan istilah-istilah yang itu milik kita. Jawa itu milik kita, yang menjadi kekayaan kita, Itu catatan saya yang kedua, bahwa sebagai media edukasi kearifan lokal ini dapat tertangkap dengan baik. Yang ketiga, ternyata fenomena berkumpul ini jadi tren setelah 3 tahun kita dimediasi oleh HP, dan ini sangat sangat efektif. Kita ketemu lagi dengan orang, oh ternyata menonton ketoprak asli itu tidak
sensasinya beda dengan yang di HP. Walaupun di HP kita tinggal aja ketik ke Ketoprak, pasti kan banyak yang dari Jogja, dari Solo, tapi ternyata sensasinya lain. Kita kenal dengan pemainnya, dengan karakternya yang dibangun, dan itu menurut saya itu menjadi psikologi healing, pengobatan psikologi setelah masa pandemi 3 tahun ya hampir ya, yang kita terkungkung oleh individu masing-masing. Dan tadi saya dapat bocoran dari panitia, dari yayasan, memang tujuannya ya ada perekonomian yang berputar dengan adanya perkumpulan. Ya kita lihat ini pun berhasil ketika perputaran ekonomi menjadi bergeliat. Mungkin seperti itu catatan. Mungkin nanti kalau ada yang bisa ditanggapi, mungkin nanti saya tambah dulu. Mungkin seperti itu. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan komentar yang pertama mengenai pertunjukan Ketoprak ini. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Mas Putut, yaitu bahwa Ketoprak pada malam ini bisa digunakan sebagai media komunikasi kepada khalayak ramai, jadi bisa menyampaikan pesan-pesan yang ada dari cerita atau dari lakon yang dibawakan oleh Ketoprak tadi. Kemudian juga bersyukur masih ada generasi yang pada akhirnya ada yang tertarik untuk memerankan atau menampilkan cerita-cerita tokoh. Salah satu yang menarik di wilayah di sini adalah salah satunya judul Joko Puring. Jadi tidak hanya bercerita tentang tokoh dari luar saja, dari di luar Kebumen atau di luar Puring ini, tentang generasi di sini alhamdulillah bisa meneruskan atau melestarikan, menjaga budaya melalui media pertunjukan Ketoprak dengan mengangkat tema atau cerita folklore di Puring ini dengan judul Joko Puring, yang memang saya tadi melihat sangat bagus sekali. Kemudian juga ada sesuatu yang ditangkap, yaitu adanya edukasi tentang kearifan lokal. Mungkin nanti ini bisa dijabarkan lagi kearifan lokal yang seperti apa, atau yang lain yang ada kaitannya dengan edukasi yang lain di pendidikan saat ini. Salah satunya tadi disinggung sudah ada bahasa Jawa. Ya, saya sendiri memang ketika sekarang saya juga berbicara dari tadi masih menggunakan bahasa nasional Indonesia, karena memang masih butuh banyak belajar untuk nguri-nguri bahasa kita sendiri. Itu jadi lewat Ketoprak kita bisa secara tidak langsung belajar berbahasa Jawa. Kemudian dari kemarin pandemi yang kemarin kita selalu dihadapkan dengan apa-apa dari media sosial, dari HP, sekarang kita bisa menyaksikan langsung, meskipun ya sudah agak lama kita bisa berkumpul kembali, tapi sensasi yang tadi kita benar-benar merasakan bahwa masyarakat memang rindu, memang kangen dengan suasana berkumpul, yang membuat kita bisa bahagia bareng, seneng bareng untuk menyaksikan Ketoprak secara langsung. Mungkin itu yang tadi tercatat dari komentar atau bahasan dari Mas Putut Ahmad Sungadi yang bisa kita terima. Kemudian yang kedua, ini kita juga butuh komentar atau butuh ilmu atau penyampaian-penyampaian yang kita bisa ambil manfaatnya dari sesepuh kita, Ki Parjiman, selaku tokoh Ketoprak yang ada di Kebumen pada dan khususnya di wilayah Puring ini. Kepada beliau Ki Parjiman kami persilakan dengan waktu yang singkat dan tepat. Terima kasih. Mangestuti luwih budaya basa Jawi ingkang dipunakaken dening para bejawalan para wali. Kula Bapak ingkang sinatan kinen rumoso murid kanggo lan lestari.
kepareng ngamulane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyumpah boten kemudian Bapak Petik Kemudian 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 Bahkan ini Aku Kemudian Lo Pinangan Kesasan Manggih Kober Mongso Suyo Ing Wangci Katri Dupi Klo Nampi Dawa Timbaan Saking Kacang Kulo Mas Agung selaku Sekretaris Dewan Kesang Daerah Kabupaten Kebumen. Matur Mas Agung, kami saking kami desane Mas Agung. Yen pamunten kula badhe mami basa saiki mawon. Gambuh kalayan adira nate menika ing ketoprak. Kula mungkin pada nyatet boten iki. Kula menawi dicampur-campur nggih, monggo kula sinau. Iya. Lalu jari kula ketua ketoprak. Ngomong sih, itu disebut ketoprak. Jari apa tahun itu? Orang pokok dari itu, bapakku Pak Kariman. Toko gimana tuh itu? Apa pakai mbak? Terjemah mungkin saking Mas Putut itu. Wiwit kalau mau tabuh songo toprak pun wiwiti. Mereka kalau kacauan Mas Agung sepatus pinokok narasumber mbak. Karena abot banget narasumber itu. Nara niku piyayi tahu namulo sumber cetha. Wong sing sumber sampe kawruh. Lah monggo to iki kula iso adoh banget, Pak. Dituju narasumber. Wah jare ngajur sepatu karet Mas Agung jare. Ngajur sepatu karet. Ora loro jarem Mas Primin. Ngaten. Menawi tembung seni maksudnya mawon. Seni kan budaya lan penonton beda. Arah itu. Budaya menika nek diocek iso tembung bukti lan donya. Budaya menika diocek tembung bukti lan donya. Nah kados pundi apa maknane budaya? Budaya menika kula nate maos artikel menika satunggaling kegiatan sakelompok tiyang ingkang wonten mriku ajeng-ajeng pikoleh saya langsung kula dhewe mboten langsung. Niku budaya. Contonipun masyarakat Kedamaian menika kagungan budaya kehidupan sehari-hari. Wonten sing gawe nun sewu Pak Lurah, wonten sing gawe pawon, wonten gawe keren, wonten sing gawe kalo. Ini namanya budaya. Budaya masyarakat Kedamaian kehidupannya gitu. Nah, setelah kita bergerak suatu kegiatan mendapatkan sesuatu menika budaya bukti akal pikiran dari kekuatan menika beda melalui seni apa mana seni menika istampun kegiatan saperangan tiyang namun menika ingkang samangke saged nuwuhaken kaendahan seni perbarang warna seni suara pakai penyanyi luka suatu ya indah toh niku lembang niku sinom keindahan seni pahat seni lukis seni tari seni pardiman juga gerakan yang baik niki sehingga seni menika bentuk kalau budaya kalau seni mesti pakai ada budayanya Mas seni mengandung budaya tapi budaya bukan seni niki bedanya seni dan budaya sampai kalian ketoprak kolau menawi matur sangat satu atau dari Pak Lurah atau masyarakat mengukur masyarakat Puring kalau tadi wonten ngajeng malih pilih Kebumen saat ini sambut dipun bentuk sarun Dewan Kesenian Daerah kelebat kula adalah katuding anggota Dewan Kesenian Daerah bagian seni catur nggih menika ketoprak angguk wayang wong sampun dipun resmiaken pun dilantik wonten beliau Bapak Bupati sing gawe Pak Bupati sing nanti Pak Bupati niku leres nalika pelantikan Pak Bupati wonten ayah Dera Srati Srati nggih nggih ngene iku ingkang latih Pak Sekda Pak Sekda paling dawuh apa yang DKD adalah punya kewajiban membina kepada semua seni di wilayah Kabupaten Kebumen. Keduanya
Yang jelas di sini DKD adalah di atas semua lembaga seni yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Nanti besok Dilala Kleres wonten Latan Puring ingkang katutin DKD bidang catur kula kalian Pak Tarso. Menika salajengipun kula badhe ngaturaken pentas niki kala kita juga menika hikayat wonten ngamatani legenda Pandan Kuning. Pandan Kuning wonten legenda Pandan Kuning niki wau namanya Garpeta, masing-masing sutradara punya versi piyambak. Yang penting gonge Tito ketemu niki wau Jono Daud Palan Lestri niki wau wonten tiap-tiap nonton penjelasan panggil nggih Bapak nggih. Nah, ketoprak sekitar Ketoprak di sekitar Orde Baru. Ketoprak itu sarana penerangan dan hiburan. Niki ketoprak era Orde Baru. Kulo nate Pak Nino kan melu kampanye nalika alam Orde Baru. Golkar, maaf, atau itu Golkar Mbak tadi itu. Kulo teng Burimon tinggi. Upadan kudu tersisi. Ada partikel ada. Pernah dari satu model. Maksudnya alam Orde Baru. Jangan tersino. Nah sekarang ketoprak itu bidangnya penerangannya, pendidikannya, hiburannya. Mas Turimen, maaf. Berarti ketoprak itu ditutup sekarang ketoprak itu 3 faktor: hiburan, pendidikan, informasi, penerangan. Kalau ada mantul atau Mas Turimen, maaf Pak. Ini kok Mas Turimen termasuk anak didik saya. Maaf aku pamer. Ini tak kayu tak tatah nanti di tempat kalian itu tak tatah itu niku yo ngeyel yo teman usuk takun bae bondo opet diboceng kula kan mbak kok niku kiai ngono niku kula ben ketoprak Mas kuwi tahun 78 kula wis jelas ketoprak berarti kok pamer di wilayah Kabupaten Kebumen Pak Alan sing ora ketoprake niku 8% kula sing manai kula sing dadi itu apa yang itu memang orangnya satu mereka. Nah, ketoprak kembali pada ketoprak. Fantasi Dagu sudah bagus Pak, sudah bagus. Ya karena waktu sehingga masih boleh dalam lakon itu nonsewu. Tarik di apa ya? Disingkat. Si penting tekan lakonnya. Nanti diringkas. Ini memang cerita ini memang bisa satu malam utuh niku ya cakep ini karena niku hanya 2 jam itu jujur Pak Bagik niku lau sekarang ada yang Jabrov, masuk ini Jabrov, masuk itu Jabrov ya dia masih taraf senang pangapunten Pak DKD dan itu Pak Gadi ini sampai Rangan Ageng niku kasih waktu taraf belajar kalau ini dari Jono niku lau niku yo nunsewu turut bayar belair memiliki panggung niku anak didik budaya niku ayam wong tadi Arjuna yang apik, ini jadi ada ketoprak, yowis apik. Tapi dia baru lahir dari di panggung. Jadi dari kamu Pak. Tadi umpamanya ada kekurangan, mohon maaf Pak, Mas Agung. Tadi umpamanya banyak kesalahan, kekurangan pernah ketoprak tadi, ya mohon maaf. Karena mereka ini masih tahap belajar. Tapi saya puas saya sendiri sebagai yang ditokar di masyarakat Puri khususnya pentas tadi sudah bagus. Ya. Sekarang masih ada kawan wajar ya, wajar. Ini karena namanya wajar. Waktu ini paling ketoprak naik waktu yang mepet banget. Niku panjang di wangel. Harus ngomong wangel kan tutup oleh waktu. Ini belum ada. Cuman komisi penyuruh datang projek tadi itu Bapak Putih. Monggo utama seni ketoprak, seni catur di sini kalau ketoprak perlu pengembangan Pak. Pengembangan bagaimana ketoprak biar berkembang di wilayah Kabupaten Kebumen. Saya mohon kepada Pak Bukir selaku Ketua Dewan untuk juga menyampaikan kepada kebijakan apa ya anggaran. Jangan berdua jalan anggaran untuk bagi ketoprak Kebumen bisa terangkat. Ya, nanti dibahas nanti Kabupaten Sari. Tapi peserta rapat belum ke sana ya Mas, waktu hari tadi. Tujuannya pun mereka supaya seniman gembleng dari satu kampung, ayo sama bupati jalur dana Gue
gawe ketoprak Bumen apik. Seniman di kono dia nyata patung. Seniman, seni yang jaya Kabupaten Bumen. Waktu di Candi Sari itu dirawuhi berbagai seniman itu yang dikasih masuk semua seniman sakit saka kapi berpendapat ayo soal pada penuh kebijakan yaitu penuh anggaran. Ini biar seni Bumen ada kemajuan. Segala seni di wilayah Bumen itu harapan kami di DKD karena saya duduk di sebagai senior satu. Harapan kami Mas ini sampaikan pada semua rekan monggo si mantap wis sinau. Saya kira si mantap wis sinau ben ketoprak niku wis matur matur totonan ditoto ben dadi tuntunan. Kula pun matur bolak-balik datang anak-anak kula dadi kula niku sinau ketoprak sing apik sudah harapan masyarakat. Karena sekarang bila dituntut orang maksudmu orang menjaga gatok bensinengok tapi sampai gunung yang mengarah pada kita. Nanti segera balik tontonan ditoto bendati tuntunan ditoto segala ini pertama ditoto gunungnya ditoto mereka nih menikah. Nanti ketoprak di Kebumen biar bisa jadi suri tuladan. Sebab ketoprak itu tidak hanya hubungan, ada pendidikannya, ada penerangannya. Gitu. Nah, saksingipun matur nuwun mriki. Sampun tahun 2023 niki. Tempat di Kebumen yen kula ayaki Pak Mantan. Yen kula sare, pancen pun boten atur pinten. Tempat Kebumen sing paling enom niku kula. Paling enom. Rumah mas itu tumbuh kan siji Pak. Itu paling tua kula Pak Hariman. Tempat paling tua niku Kebumen kula. Niku. Saiki aku gagal wis isin. Niku wis mau teman niku. Oke. Nanti beliau sangat bangga sekali kepada rekan-rekan yang masih semangat, masih kecil, pokok diteruskan atau akan datang ke masyarakat selaku sepenuh satu bangunan jati diteruskan untuk belajar. Nih, oke, saya pun kangge seni di Kebumen. Saya sangat menggalak itu seni wayang wong Pak Mantan. Karena Kebumen sudah tidak ada wayang wong, sudah silam sekian tahun. Nah saya oto-oto wayang wong sudah 5 tahun di Sanggar Wisma Budaya. Ini juga saya buat pada DKD kapan kesempatan untuk kita biar ada kelanjutan atau perkembangan semua seni di wilayah Kabupaten Bumen. Mungkin mereka nggak saling tertonton Mas Budut mau yang penting seni organ sini itu adalah indah tontonan ditoto ben bisa dadi tontonan ditoto ben dadi tuntunan sampai kita kira menjadi penggali kalau kami saking terkira kula turun sama berkati monggo. Terima kasih kepada Pak Diman tadi sudah banyak sekali memberikan komentar mengenai pertunjukan ketoprak, mulai dari penjelasan mengenai sedikit teori tentang seni dan budaya. Ternyata ada perbedaan bahwa seni dan budaya itu seni itu mengandung budaya, tapi budaya belum tentu mengandung seni atau berkesenian. Ya, seni itu sendiri adalah sebuah keindahan, sedangkan budaya itu adalah suatu kegiatan sekelompok orang yang tujuannya untuk mengharap sesuatu seperti penghasilan yang bermacam-macam. Kemudian bahwa yang namanya pertunjukan, salah satunya ketoprak ini harus memiliki ada nilai hiburan, ada nilai pendidikan, dan juga ada penerangan atau informasi yang bisa nanti diterima oleh masyarakat atau penonton. Kemudian pesan beliau bahwa tontonan itu tidak hanya menimbulkan keramaian, tidak hanya menghibur saja, tapi ditata jadi tuntunan, ditoto jadi tuntunan, jadi tontonan yang ada tuntunannya. Itu tadi yang disampaikan beliau di Pak Diman.
Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Mas Pipit. Nanti bisa timbal balik saja, cuma waktunya jangan terlalu lama karena terbatas sekali ya. Ini karena memang mengingat waktu dan saya tadi menanggapi Pak Pardiman, memang menurut saya ada beberapa tadi karena ada beberapa kekurangan menurut Pak Pardiman ya, karena menurut Pakam ya, Pakam yang sudah berjalan secara turun temurun, tapi mungkinkah ini ada kaitannya dengan kebutuhan selera masyarakat muda ya, yang mungkin untuk menikmati berpanjang-panjang itu sudah capek lelah konsentrasinya mungkin. Jadi ya itu mungkin PR bagi pekerja seniman ya, seniman ketoprak yang ya strateginya bagaimana, mungkin itu bisa dibahas secara internal ya. Kemudian berkaitan dengan itu juga PR mengubah bentuk tanpa kehilangan makna. Bentuknya ini kan kadosnya pun ketika ningali teng Wisma Budaya, teng Sing Tobong, ini ada penyederhanaan walaupun juga adanya menggunakan instrumen modern ya, yang tidak dikerek ya, tinggal di klik-klik, itu juga kebaruan yang mungkin bisa juga mempengaruhi maknanya. Mungkin nanti ini juga mungkin PR bagi kita pegiat budaya ini, masuknya unsur-unsur baru di seni tradisional ya, termasuk instrumen musik, kemudian yang jelas juga dramaturginya juga mungkin sudah ada kebaruan itu. Masalah regenerasi lah, mungkin ini memang di cabang apa saja memang kita menemukan strategi yang harus tepat. Ketika di teater modern pun Pak Pardiman itu kesulitannya sama, karena memang beberapa kebutuhan masyarakat sudah bisa dipenuhi dengan berbagai macam teknologi. Itu juga perlu kita siasati, mungkin seperti itu. Bukan pertanyaan sih, hanya mengomentari ini karena kebutuhan selera. Kemudian mungkin dari para rawuh ada yang mengomentari ini. Terima kasih Mas Udut. Saya kembali kepada ketoprak. Memang ketoprak ketika tahun itu luar biasa Mas. Tanggapan masyarakat luar biasa. Kita pamitan tiap tahun sensasi mesur ketoprak Mas Sugeng. Ini saya pirang tahun belas makan ketinggalan gitu. Ya itu kan ya, ini setelah nalika peresmian SMP Negeri 2. Ini suara Mbak Manten, Bapak Pak Manten itu, yo suaranya ketoprak waktu itu ketoprak luar biasa. Ini saat ini karena apa? Ya pelaku kita harus maksimal. Bisa karena sudah terserang dengan seninya bentuk elektronik. Kita akui ketoprak kepepet dengan seninya bentuk elektronik. Keduanya lu sewu wis pasang pinter kapit tambah gambar mati emoh. Gambar pabrik gambar mati emoh. Ini karepe niku apa sih kan up to date lah. Ojo kae baik, ojo kulit baik. Niku lho. Ini kan niku terbasuki bawa prabeyo. Nah satu untuk pelaku ketoprak yo prihatin. Kita prihatin. Sehingga dipelajari. Apa sampai itu ya? Tadi orang mau tembangnya tok, ini orang mau wilayah tok, sampai bahasanya lebih. Saya kan prihatin loh, pakai bahasa Jawa ini nanti hilang. Mulai orang dodo bahasa Jawa. Oleh pada pelaku ketoprak harus memperikuti sing benar-benar getol lah, benar-benar mengestuki bahasa Jawa karena ketoprak. Dan ketoprak sing dipindahke ke pelono ada bahasa Jawa sing rutut lan apel bener. Paroma sastrane, anjo basane, niku nggak kudu menguasai. Maaf. Jadi orang mau sastrane tapi kalau bosok kudu mantong. Niki itu pelaku ketoprak. Aku belum ngomong. Ya, silakan bagi para hadirin jika ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Saya hanya berikan 2 penanya saja karena waktunya terbatas, atau 2 tanggapan. Dipersilakan monggo jika ada. Mas Ki Turiman monggo Turini atau Bang Manten monggo sinten monggo.
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, yang saya hormat dan saya nggak kenal. Langsung saja saya ini sebagai penonton. Ketoprak ini tidak ubahnya dengan sinetron. Iya, dimana sinetron itu kalau pemainnya, intonasinya, berbicaranya, gayanya, pokoknya dedek-dedeknya pas, ini jadi penonton jadi daya tarik sendiri. Terutama itu juga kalau saya dari dulu seneng banget ketoprak karena apa yang disampaikan tadi Pak Jiman, memang ketoprak ini kalau yang resmi, yang serius, di kota raja lagi serius, menurut saya itu berbicaranya gerbean, saya nggak seneng gitu. Jadi serius, jadi dalam rangka pertemuan agung itu ada yang kadang-kadang ada yang gerbean, saya nggak seneng itu. Terus yang perlu saya prihatin sekarang karena mungkin tadi untuk seni ketoprak salah satu ini mungkin dampak apa ya, mungkin elektronik. Jadi yang muda-muda ini seharusnya dibina betul-betul dari bahasa. Saya senang sekali kalau ada yang acting bahasanya bagus, terus wajahnya, mimiknya ini termasuk apa ya, yang menarik lah. Jadi saya cukup jadi pelawak begini, jadi pelawak yang gede dulu, pokoknya dilihat penonton itu marah, oh itu pas jadi raja, itu jadi caranya tapak geruk luwes gitu. Ini dari itu serba luwes. Jadi yang saya kenal sekarang ketoprak siapa sih itu yang main? Yang paling yang terkenal, yang paling saya kalau enggak yang kecil-kecil kan saya malas nonton. Kalau ada Subur, Pak Pardiman, Pak Bijik, itu mesti ramai pilihan, itu ramai bakal urip gitu ya. Seperti itu dari saya ya, yang perlu saya yakinkan mari kita untuk ketoprak ini jangan sampai blur ya, tugas kita. Karena budaya ketoprak ini betul-betul budaya yang untuk sejarah itu berkaitan dengan ketoprak, sehingga anak-anak muda nanti mengenal sejarah. Kalau nggak diurip-urip nanti anak muda lupa dengan sejarah. Demikian dari saya sebagai penonton. Aturun wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung satu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan perlu perkenalan. Ini ketemu di TikTok. Sekarang Pak Kartini kenal. Mensewu sambat kalian mendekat Pak Pardiman Prowal. Belum ini ajang pamer. Belum dia di Dokor ketoprak. Belum ada ketoprak orang pisan Indo. Sampai termasuk ngomongin penggemar budaya, kan pelaku budaya biyen itu belum udah di ketoprak. Yang hari distrik Karanganyar tahun bolong pituan yang naruh buat ketoprak distrik Karanganyar belum gimana termasuk. Nah, melu nabuin atau bokotong tahu tanpa satu sewu satu 10.000 biar tanpa bilang jadi tak melu nabuin. Nah selanjutnya pun belum ada melu kerasa prihatin tentang kebudayaan seni itu, terutama ketoprak. Kalau yang dokor ketoprak, dalam ketoprak kayak ketuan kartu dan termasuk masukan kepada BPD dan tingkat Kabupaten ini untuk seni ketoprak silakan dimasukkan siki bocah sehingga modelnya pada Lungga Merantau. Nanti sedulurnya Lungga Merantau monggo dengan kabar program ketoprak di lebok dari sekolah, terutama SMP, SMA dan sebab si bisa mengarah lain itu minta sekolahan yang genaring masyarakat sing kubur angel tamat STM pada mari Jakarta, tamat STM pada bubar. Macam itu monggo lalu kami nginjang dengan jang pentas akan pentas lagi, tapi ke sing komplit bae lah.
sing publik. Nah, sing jantung anak gonge, anak kenonge, anak kembuli, anak sarone, anak gambare. Dana ini kok pernah dari paling ramah nih, bupati, mak, dana. Termasuk kalau mau di senajan pulau jago mentang pulau, ini tangan pulau buatan obat. Selalu menurut mereka makin itu akan kentong, karena kentongnya telat. Gue boleh nudol ketoprak, hari kentongnya apal banget. Nah, ini kok monggo program dengan bisa nih ketoprak bisa urip mari buat menawang gitu lewat SMP sekolah-sekolah itu. Nah, kemudian ini masukan pada jenengan-jenengan sih pada tangarap. Nah, belum ini tua umur itu 70 tahun kapan bunga sudah diundang. Seperti itu untuk makan pandangan muka-muka program yang berlaku secara jalan lancar. Amin amin. Teman-teman, beliau kami kemudian akhiran dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini matur nuwun kepada siapa tadi Pak Mbah Manten dan Mbah Paruman, para mantan. Nah, tadi yang pertama ada tanggapan mengenai bahwa ketoprak ini tidak ubahnya dengan sinetron. Kalau bentuk biadabnya atau tekniknya ya, teknik pertunjukan itu bagus, pasti menjadi tontonan yang menarik. Itu kemudian ada harapan bahwa ketoprak ini tetap harus ada pembinaan biar para pemainnya ini juga bagus, terutama di segi bahasa dan ekspresi para pemain ketoprak. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya para pelaku seni ketoprak. Kemudian yang kedua dari Mbak Manten juga ini ternyata beliau itu pelaku ketoprak pada masanya, veteran ini. Salam hormat. Beliau prihatin sekali dengan seni ketoprak jangan sampai punah. Apalagi tadi hambatannya adalah ketika ada yang sudah biasa bermain tapi harus terhalang oleh kebutuhan kegiatan yang lain, ada yang bekerja keluar kota, keluar negeri mungkin bahkan, atau bahkan hanya sekedar berkeluarga saja sudah selesai gitu kan, kadang jadi menghambat ekspresi bermain seni pertunjukan. Maka tadi ada usul yang bagus, beliau menyampaikan bagaimana kalau ketoprak juga masuk ke pendidikan atau sekolah-sekolah, entah itu SD, entah itu SMP atau SMA, bahkan perkuliahan bisa dimasuki. Itu tanggapan dari beliau. Mungkin sedikit saja, sekali saja atau secara singkat untuk menjawab tanggapan beliau. Setelah itu sesuai dengan durasi jam tadi untuk tanggapan para hadirin kita batasi hanya 2 saja dan sudah selesai. Sekarang tinggal tanggapan pamungkas dari para narasumber. Monggo. Sepisan kota ngaturi dapat dari Pak Manten, ada ekspansi APK pentas memang kudu sing dadi pas karo kalian. Dari lu pancen kondangku jadi tapak terus dan pancen pas banget. Angger sigane kayane ini sari betul mboten. Niku wonten wonten seni disebutaken ulat-ulat pacak wiromo. Nonton patokane, wonten pangku, mbok wayang wong anu ketoprak men apik niku niki kudu nyekel utawa tetep patokane ulat-ulat pacak wiromo. Ulat niku mungkin penampilan, sikap penampilan. Ulat niku lho sing wiromo jelas. Ulat pacak wiromo Mas Torimen niki kabeh seniman niki ketoprak wayang wong jupit ketoprak ulan jupit tetep niku gamane ulat pacak wiromo. Nek nyangkat dengan kulo niki insyaallah nopo pas mau dadi penangsang ku apik, padahal kudune udah dhuwur. Niku dadi penangsang ku apik, karena pegang niku Mbah. Ulat pacak wiromo. Ulat aku ndek ulat kok penangsang koyo kae. Ulat. Ini pacake. Lupa, kurang gede sayang. Ini karena kula duwe wiromo dan ulat niki pacake ora kuwasa penonton. Nah niki, kula nanti Mbah, tadi penangsang teng Sidoarjo. Sinapa ngeten iki? Pak Diman apa yang bocah dari Bandung apa teman Mbah Bikan sih gitu ngoten niku. Waktu cilik kok dari perasan Mas Gono sih dong. Kok pernah saya Mas, oh ya film waktu cilik ini ku wau. Ulat pacak wiromo. Niki seniman kan niki insyaallah ketutup pacake. Niku. Kembali kepada kalau Mbak Kalimat ngomong ndika
kalau sering bisa program belum SMP. Tahun yang lalu ada gerakan semua masuk sekolah. Terus kulo mbak, niki dia kulo kan bulan SMP satu sempor nggak ketoprak kalau basa Jawa. Selama berapa bulan? Berapa bulan? 2 bulan oke. Niki seni lukis, niku apa? Kalau teater niku wah niki masih suatu mereka sebenarnya ada niki cuma masuk niku sulap. Ini nanti ditimbali masalah sekolah ada hari. Nah niku niki ya matur nuwun matur masalah Aliman. Nggih. Lalu 11 para seniman ditimbali tidak sekolah namanya GSMS. Gerakan seniman masuk sekolah. Dilakukan dari tes Mbak Aliman. Lalu baru jadi guru kontrak. Lo timbali SMP satu sampel, kemudian ketoprak kalau kosong Jawa. Alhamdulillah yang bayaran khusus baik. Jadi gua tuh badan lihat tuh libat tuh niku ini waktu itu dari kata Mbak Mantan, ini mantan saya sangat, makanya tolong Mbak Tuliman disampaikan pada rekan-rekan, ini perluan dari Mbak Mantan Dalman, ketoprak kudu simpen temenan, susah kau perane memang apik banget. Mantan, monggo Mas. Nambah informasi sedikit ya. Ini yang kalau Pak Pardiman mendekor tahun 2019 ini kebetulan kan kurikulum karena saya kebetulan di sekolah Pak Pardiman ya, yang Pororawuh sangat mengakomodir sebenarnya kegelisahan-kegelisahan seperti ini dengan adanya apa istilahnya proyek P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Singkatan KBL. Lah sekitar 3 bulan yang lalu ya Pak Pakik ya. Kalau ngaturi Pak Pakik ngaturi workshop tentang sekolah nggih, sekolah materi ini kearifan lokal. Yang dipilih Pak Pakik mengenalkan anak kepada cerita-cerita. Salah satunya di Joko Puring ini ya Pak Pakik ya. Ada Joko Puring, ada Jabardas, Lambe. Nah itu setelah itu anak-anak selama seminggu ini karena singkat disuruh mementaskan secara ialah kadarnya karena ini program 1 mingguan. Ya alhamdulillah antusiasme ini apa istilahnya bisa ada harapan lah istilahnya. Jadi, tinggal ini ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih intens. Tapi sebenarnya sangat diakomodir oleh kurikulum. Dia apa ini? Karena waktu itu selama setelah di workshop bahwa ada cerita ini silahkan cari cerita dari daerah masing-masing. Kemudian mereka ya karena pelajarannya waktu itu bahasa Indonesia ya mengarang. Tapi itu kan lumayan mengenal sejarah masyarakat sendiri, ada kecamatan ini punya cerita ini. Nah itu kan modal istilah pun sebenarnya yaitu tadi kurikulum yang sekarang itu sangat mengakomodir kegelisahan-kegelisahan ini bisa dikembangkan tentunya apalagi dengan seniman yang semangat. Mungkin seperti itu. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pra masuk sekolah. Tamriki Jautan ketua DKD itu juga guru SMP. Saya kita toto Bapak Kek, monggo bagaimana solusinya? Dan ketua DKD ini ada masukan dari Pak Mantan Kades Dalman Wetan. Ini juga sangat antusias Mbak Karima. Ini dengan potongan tokoh seniman. Saya murid, monggo Pak Bekik untuk bisa mengakomodir caranya seni tokoh bisa masuk di sekolah seperti yang lalu. Aja ini koper duit lah, duit itu rakyat ton. Jadi saya mau kemudian oke. Sebenarnya ini semakin malam semakin asik jalannya, cuma kita terbatas dengan waktu karena sudah hampir jam 12 malam. Sebenarnya sudah terjawab dari beberapa tanggapan atau pertanyaan tadi bahwa segala sesuatu yang bisa kita jalankan demi kepentingan seni budaya khususnya seni ketoprak atau seni pertunjukan, tapi sudah diwakili ada dari ketoprak dari sisi tradisi, ada di Pardiman dari sisi yang lebih modern lagi dari Mas Kuben mengenai seni pertunjukan tidak jauh berbeda dengan teater, cuma hanya beda bahasa dan teknik dan yang tekniknya sebenarnya hampir sama. Ada ulet,
beda bahasa ya, sebenarnya bersama. Kalau tari ada wirasa, kalau teater juga banyak lagi ya dramaturgi. Nah, saya simpulkan bahwa untuk pelestarian seni ketoprak ini memang butuh adanya teknik, adanya pengembangan terhadap SDM-nya atau orang-orangnya melalui pendidikan dan kerjasama berbagai bidang yang ada yang bisa mewujudkan itu menjadi lebih baik, biar ketoprak itu tetap bisa lestari dari dulu, kini hingga nanti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Saya sebagai moderator Haris Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.